teman-teman, balik lagi di Wistria AI di YouTube channel ya. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Ini memang cuacanya agak panas, jadi ya mohon maaf kalau saya agak merem dikit karena memang rumah saya ngadep timur dan ini memang sentrongan mataharinya ke arah barat. Oke, pada video kali ini seperti yang sudah saya bilang sebelumnya dan udah saya review sebelumnya teman-teman ya, tentang sepeda lipat dari Evenhoorn Goose dan ini Elementroy, yang sempat saya bilang bahwa ini adalah sepeda lipat kembar tapi nggak sama, serupa tapi tak sama. Kenapa? Karena memang dari sisi kejauhan itu memang terlihat kedua sepeda ini adalah tipe yang sama teman-teman. Tapi kalau teman-teman perhatikan secara detail dan secara dekat ya, kalau dari dekat ya itu memang ini berbeda meskipun sama gitu ya. Gimana nyebutnya ya? Ini sama sih, tapi beda gitu loh. Tapi dari jauh sama gitu loh. Nah, kalau buat teman-teman yang mungkin baru belajar sepeda lipat atau baru pemula, kebanyakan pasti mengira bahwa yang sebelah ini, yang kiri ini pasti mikirnya Elementroy. Ini juga Elementroy gitu ya. Tapi buat teman-teman yang sudah main sepeda lipat dengan waktu yang mungkin udah lama, pasti bakal tahu kalau perbedaan dari kedua sepeda ini adalah di titik frame-nya teman-teman. Meskipun secara sekilas selayak pandang mata itu frame-nya sama. Saya nggak tahu mana yang lebih dulu mematenkan frame seperti ini, apakah itu Evenhoorn, apakah itu Elementroy, saya tidak tahu. Tapi yang jelas dari sisi harga itu memang Evenhoorn itu memang lebih mahal daripada Elementroy. Khususnya Elementroy ini teman-teman. Kalau memang teman-teman memperhatikan perjalanan sepeda lipat ya dari tahun 2020 kemarin ya, pas lagi ada pandemi, itu ini adalah salah satu sepeda lipat yang paling laris penjualnya teman-teman, sampai tembus harga 12 jutaan. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya aja pribadi pernah menjual sepeda lipat Troy ini harganya 11.500.000. Itu bulan kemarin. Kalau teman-teman nggak percaya silahkan cek YouTube saya yang Troy Gold yang ke Kota Tua Jakarta. Itu saya delivery Elementroy Gold Chrome itu harganya 11.500.000 teman-teman, serius. Dan waktu itu memang harganya sangat tinggi banget, sangat digoreng, dan ini langka banget. Elementroy ini pernah itu dibikin event, Elementroy ini terjual habis dalam waktu 1 menit teman-teman. Itu silahkan searching di Google. Ini memang ikon sepeda lipat Indonesia itu banyak banget Troy ini. Maka dari itu banyak banget bermunculan komunitas dari ID Troy Owners, Destroyer, Troy Jakarta, Bekasi Troy, dan banyak banget dah. Pokoknya itu komunitas kalau lagi kumpul Troy itu banyak banget, apalagi di daerah Sudirman dan GBK ya, sama di HI itu kalau misalnya weekend itu masih banyak banget. Nah, di sini saya bakalan membandingkan perbandingan dari Elementroy Back to Work ini, edisi Back to Work sama Evenhoorn Goose. Kalau misalnya teman-teman lihat dari dekat itu perbedaannya di mana, dan karena ini sama-sama menggunakan wheelset 16 plus ya teman-teman. Jadi mungkin kita nanti bakalan shoot aja dari dekat, dan ini pakai wheelset apa dan itu juga pakai wheelset apa. Dan yang penting adalah kalau Elementroy ini yang edisi Back to Work yang ini, nah ini kan beli ya. Kalau teman-teman penasaran dengan ini udah saya review di vlog saya yang sepeda lipat Elementroy Back to Work. Ini beli di Bukalapak, harganya 5 juta waktu 2020 tahun kemarin, kira-kira bulan Juli. Nah kalau yang ini itu udah saya review sebelumnya, yang Evenhoorn ini dia itu ngerakit sendiri dari spare part awal sehingga membentuk sebuah sepeda lipat lah kayak gitu. Gimana ngomongnya? Pokoknya jelas yang Evenhoorn ini sepeda rakitan, bukan hasil pabrik. Kalau yang Elementroy ini adalah hasil pabrik teman-teman. Nah, kalau ini harganya 5 juta, kalau yang Evenhoorn Goose ini karena rakitan itu budgetnya keluarin 12 jutaan teman-teman. Nah, oke, langsung aja kita bakal shoot dari dekat bagaimanakah perbedaan dan variasi dari dua sepeda kuning yang sama tapi beda ini teman-teman ya. Oke, lanjut aja kita bakalan shoot dari dekat, kita lihat perbedaannya gimana. Buat teman-teman barangkali pengen referensi dan inspirasi buat upgrade sepeda lipatnya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, langsung aja kita bakal review sepeda lipat Elementroy dan Evenhoorn Goose ini yang katanya orang-orang ini adalah sepeda lipat kembar tapi tak sama.
Saya juga nggak tahu ini gimana, tapi yang jelas kalau dilihat dari jauh sini memang terlihat dari sisi frame itu sama teman-teman ya. Yang membedakan mungkin ada embel-embel brand Element dan Everon Goose. Nah ini buat teman-teman yang pengen lihat perbandingan dari keduanya. Kalau disandingkan memang seperti ini. Nah ini adalah Element Troy Gold Gen 3. Jadi ini pembelian 2020 edisi Bike to Work. Kalau Everon Goose itu adalah pembeliannya framenya itu di Tokopedia. Itu framenya aja 2,7 juta teman-teman ya. Jadi memang terlihat banget perbedaannya. Oke, langsung aja kita shoot dari dekat teman-teman. Oke, kita mulai dari awal ya. Yang pertama adalah dari sisi wheelset. Nah, di sini Element Troy dan Everon Goose itu sama-sama menggunakan wheelset 16 inch. Kalau di sini ban luarnya ini menggunakan Kojak. Tapi ini bukan Kojak yang biasanya itu. Ini pakai Kojak Schwalbe One Evolution Line V-Guard. Nah, ini ada garis coklat di sini yang melengkung dan untuk rimsnya 16 inch ini masih pakai ori dari Troy. Tapi ini kenapa warnanya silver? Ini kemarin di anodize atau dihilangin sama yang punya, jadinya gini. Terus hubnya juga, nah ini hubnya juga dihilangin juga pakai anodize. Jadi nggak tahu bisa jadi warnanya bisa jadi kinclong gini. Jadi ini jadinya warna silver karena memang targetnya itu vintage gaya retro teman-teman ya. Dan di sini ada Element Troy. Nah ini karena ini adalah Element Troy Gen 3 yang notabene adalah keluaran tahun 2020. Jadi bentuk fork depannya itu masih bentuk U. Kalau sekarang kan udah V ya untuk Troy X. Terus untuk bagian brake set, perbedaannya lagi untuk bagian brake set di sini Element Troy ini menggunakan brake set hidrolik ya dari X-Park. Ini udah hidrolik dari X-Park dan ini dibikin inner kabel. Sedangkan kalau di sisi Everon Goose ini dia menggunakan V-brake teman-teman dari Light Pro. Ini dari Asiovic dan dia sistemnya pakai V-brake dari Light Pro ini. Kenapa ini pakai V-brake dan kenapa yang Troy ini pakai disc brake teman-teman? Kalau kemarin saya nanya sama ownernya itu, kalau dari Troy ini kan memang bawaan ya disc brake ini ya, dan ini udah hidrolik jadi lebih nyaman, lebih pakem. Nah kalau yang Everon Goose ini kenapa dia pakai V-brake? Karena dari ownernya Mas Agi yang sudah teman-teman lihat di vlog sebelumnya, itu beliau lebih suka menggunakan V-brake ini karena lebih terlihat vintage sama retro. Dan di sini menggunakan kayak pengapit gini. Nah ini apa namanya ya? Saya juga kurang tahu. Yang jelas kalau ini Light Pro ini harganya 250.000 dan ini ada masa pakainya teman-teman. Karena dia sistem pengereannya mengapit rims ini, jadi nanti bakalan aus di sini. Dan ini ada masa waktunya dan nanti pasti diganti. Dan selanjutnya untuk perbedaan fork lagi. Nah kalau Everon Goose ini kemarin sudah menggunakan tipe yang V teman-teman. Jadi ini terkesan bagus banget. Jadi modelnya udah V. Nah ini udah V. Kalau yang Troy kan masih U ya. Tapi kalau keluaran yang terbaru nih, kalau Troy X 10 speed atau 9 speed itu udah bentuk V teman-teman. Jadi yang ini kalau misalnya teman-teman mau ganti fork ini jadi bentuk V juga ada, silahkan nyari di marketplace. Kemarin sempat saya nemu itu harganya 800 ribuan. Oke, dari sisi ban kan sama-sama 16 plus ya, sama-sama dari Schwalbe. Ini juga dari Schwalbe Kojak juga. Ada kok tulisannya mana? Nah ini. Ini Schwalbe. Nah ini Schwalbe Kojak. Nah ini nama Kojaknya agak aus teman-teman. Nah di sini. Ini Schwalbe Kojak. Terus kalau ini wheelset hub free hubnya itu sama wheelsetnya pakai Mialo teman-teman. Ini satu set 1.800.000. Tapi kalau yang ini masih bawaan asli original dari Troy-nya. Kalau original ini bawaannya dari Ion. Ini juga, cuma ini warna silver kemarin dikasih soda api, terus di amplas atau apa itu jadinya jadi mulus silver gini. Nanti deh kita tanya sama yang punya ya guys ya. Oke, lanjut ke bagian front block. Kalau dari front block sama, ini dari Asiofix harganya 250.000. Sama-sama warna silver teman-teman ya. Nah ini Asiofix dan
Ini juga sama dari Asiofix. Nah tuh. Oke, lanjut ke atas teman-teman ya. Untuk bagian handle post, nah ini pakai Evenhon. Jadi kemarin waktu beli frame set ini udah termasuk sama handle post, frame set dan fork ya teman-teman ya. Ini harganya 2,7 juta teman-teman. Terus kalau yang dari Troy ini kemarin sebenarnya sudah pakai yang fix juga. Kalau bawaannya nih ini nggak pakai yang fix bawaannya, tapi karena kita mau bikin inner kabel, jadi kita harus cari handle post yang fix. Nah ini juga dari Evenhon, ukurannya 40, sama-sama 40. Nah, ini ada keterangannya di sini. Nah ini ukurannya sama-sama 40 dan ini warna silver teman-teman ya. Ini ada lambang Evenhon di sini. Nah ini dia. Nah ini juga sama. Ini juga ada lambang Evenhon di sini. Ini juga ukurannya 40 cm. Jadi kenapa pilih yang fix? Mungkin yang punya itu males kalau pakai teleskopik, harus naik turun. Jadi kalau fix kan udah pas sama tinggi badannya. Dan handle post ini tuh banyak banget. Ada yang ukuran 31, 37, 40. Dan kebetulan ini milih yang 40 cm panjangnya teman-teman ya. Terus lanjut ke sisi handlebar. Kalau di sini ini hand gripnya dia pakai Brooks. Ini pakai Brooks. Terus bracket ini sistem handle-nya pakai Asiofix juga warna silver. Nah handlebarnya pakai Dex, ini pakai yang tipe mid-race teman-teman. Nah ini kalau di Troy ini dia masih pakai yang orisinil untuk handlebarnya dan dia pakai yang flat. Nah di sini karena dia hidrolik pakainya punya Spark. Nah ini masih bawaan dari Troy pabrikan. Spark itu hidrolik. Terus untuk hand gripnya dia kesannya kayak kulit gini, cuma ini apa ya kemarin? Aduh, ini nggak tahu aku handle gripnya dari mana guys. Nanti tak taruh deskripsi deh. Aku tanya dulu sama yang punya. Oke teman-teman, untuk shifternya di sini untuk elemen Troy ini menggunakan shifter dari Tiagra 10 speed. Tiagra Shimano Tiagra 10 speed ya. Dan kalau di Evenhon Gas ini menggunakan dari shifternya Shimano Sen teman-teman. Ini dari harga memang jelas sangat berbeda. Kalau Shimano Sen ini kemarin sepaket satu set untuk shifter dan RD itu harganya 2,7 juta teman-teman. Kalau dari Shimano Tiagra ini shifter dan RD-nya mungkin sekitar 500 atau 600 ribuan. Oke, lanjut ke sisi frame teman-teman ya. Nah di sini untuk framenya itu ciri khas dari elemen adalah pasti ada brand di sini nih. Jadi ini ada brand elemen dan dia ada tipe yang back to work warna kuning. Dan ini juga ada stempel PSLI. Kalau teman-teman gabung di komunitas Facebook kita, pecinta sepeda lipat Indonesia, di situ membahas banyak banget tentang sepeda lipat. Nah di sini kalau dilihat dari sisi jauh ya begini ya, antara frame-nya elemen Troy dan frame-nya Evenhon Gus, secara sekilas memang sama, tampak sama ya, dari sisi rangka, dari sisi lipatan. Dari sisi bentuk crankset sampai frame ke belakang itu sama kan teman-teman ya, dilihat itu. Nah kan sama gini nih. Jadi kalau dari jauh memang kelihatan sama. Cuma yang membedakan adalah di Evenhon Gus itu teman-teman lihat. Nah di sini ada brand Evenhon. Inilah yang membedakan. Dan itu adalah warna kuning glossy. Kalau ini kan kuningnya memang kuning gimana ya? Kuning Dove ya teman-teman ya yang ini. Nah begitulah. Terus dari sisi lipatan juga sama. Nah ini lipatannya seperti ini yang untuk elemen Troy. Dan untuk elemen sana juga sama, lipatannya itu kayak gitu. Jadi sekilas memang tidak jauh berbeda. Nah, untuk cranksetnya sendiri, untuk elemen Troy ini menggunakan arm cranknya dari MXL. Dan ini pedalnya udah quick release dari Ion. Dan untuk ring chainnya ini menggunakan 60T teman-teman. Jadi lebar banget. Dan ini kalau dipakai ngebut atau nanjak itu pasti nyaman banget guys ya. Lanjut ke sebelah teman-teman ya, untuk masalah frame. Nah, yang memang yang sangat terlihat di sini adalah dari sisi bentuk ini. Fork depannya memang kalau ini udah V. Dan ini yang tadi membedakan itu, kalau di Evenhon Gus itu ada keterangan Evenhon. Nah ini Evenhon. Dan ini jujur lebih cakep. Ya iyalah lebih mahal bro. Lebih mahal karena ini memang beli terpisah. Dan dari sisi lipatan tadi juga sama ya teman-teman ya. Dan untuk pedal sendiri sudah saya bahas di vlog sebelumnya. Ini menggunakan Asiofix, ini juga quick release. Dan ini pakai elektro untuk arm cranknya. Dan ini bedanya cranksetnya ini pakai yang bolong-bolong. Dan ini ukuran lebarnya cuma 56T teman-teman ya. Kalau di Troy tadi kan 60T, kalau ini 56T.
begitu. Kalau dari sisi frame belakang itu memang sama, dari sisi desain seperti ini ya, sama yang tadi itu sama yang di Troy sana. Terus naik ke atas, ini kalau dari seat postnya ini pakai seat post Light Pro yang warnanya silver. Aduh kok gelap bro. Nah kalau di sini, nah ini pakai bawaan seat postnya, cuma dia kemarin disiramin soda api jadinya silver juga. Kalau Elementor ini memang kebanyakan warna silvernya tuh dari hasil celup-mencelup pakai soda api, tapi kalau yang Evenhon itu memang kita beli kemarin udah warna silver teman-teman ya. Contohnya seperti crank ini nih. Nah, ini crank mesin ini juga diituin warnanya jadi silver. Terus kalau lanjut ke belakang ya, untuk sistem brake setnya juga sama. Dia kalipernya tetap dari Tektro. Terus ini rotornya juga masih orisinil bawaan Troy-nya. Terus hubnya juga dari Ion. Ini tadi udah Schwalbe, kocak. Terus lanjut kalau yang di sebelah sini. Nah, nah kalau ini sistem pengeremannya itu menggunakan V-brake teman-teman ya. Kalau ini kemarin custom ya, nggak tahu nih pakai apa kemarin waktu ngerakit itu yang punya itu nggak ada merek atau nggak ada LED atau apa. Ini custom lah, berapa ini kemarin 75.000 kalau nggak salah ini harganya bro. Dan untuk full set sama satu set ya, Mialo ini jangkrik, coba dengerin. Oke, coba yang ini dengerin. Yo, lebih jangkrik yang mana bro? Tidak masalah sebenarnya sih. Oke, lanjut ke grup set. Kalau di sini grup setnya ini pakai Shimano Deore 10 speed ya teman-teman ya. Ini Shimano Deore 10 speed dan pakai RD dari Shimano Sen teman-teman. Nah ini Shimano Sen, ini 10 speed juga Shimano Sen-nya, dan ini sangat spesial banget bro, mahal bro, aduh. Dan kalau di sisi Troy-nya yang ini, coba kita pindah dulu sebelah sini bro. Untuk grup set dari Elementor sendiri di sini. Nah, ini pakai apa ini grup setnya? Ini 10 speed, cuma aduh nanti deh di servis deh, saya belum tanya sama ownernya. Yang jelas di sini juga pakai Tiagra RD-nya, jadi sepaket Shimano Tiagra, ini 10 speed juga. Sebenarnya kalau pakai Tiagra itu udah mantep banget, udah enak. Tapi kalau lebih enak pakai Sen dan ada dana lebih ya nggak apa-apa, pakai Sen aja bro ya. Dan di sini juga ada pelindung frame dari Velo. Teman-teman kalau mau nyari ini udah agak susah nyarinya sekarang. Kalau dulu masih harganya 75.000, kalau sekarang itu sudah mencapai ratusan ribu. Contohnya kemarin sempat itu harganya udah 115 sampai 125 ribuan. Fungsinya adalah untuk melindungi frame ini dari cipratan oli yang di sini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ngasih pelumas ke sini kan nanti nyipat-nyipat ke frame. Nah, ini buat melindungin biar frame-nya tetap bersih, terjaga dan mulus teman-teman ya. Begitu ya guys ya. Oke, lanjut ke atas. Kalau dari sisi saddle, ini pakai saddlenya Luce, jadi memang konsepnya warna coklat klasik. Kalau yang sana itu, aduh, gimana bro ya jelasinnya? Ini pakai Brooks bro, dari Brooks. Ini harganya 1,8 juta mas bro. No, coba teman-teman kalau nggak percaya silahkan cek di Tokopedia deh atau Bukalapak. Ini harganya 1,8 juta. Ini yang Cambium C107, harganya 1,8 juta bro. Kalau ini Luce, silahkan cari juga. Saya nggak tahu perbedaannya di mana, buat saya sama aja. Tapi buat orang-orang yang mungkin hobi sama sepeda dan melihat dari sisi bahan, itu mungkin beda ya. Kenapa kok owner yang Evenhon beli yang 1,8 juta, sedangkan ini yang Luce gitu. Oke guys ya, silakan disimak. Seperti inilah penampakan dari kedua sepeda lipat warna kuning ini. Saya udah capek ngomongnya bro. Silakanlah. Terserah teman-teman mau di model seperti apa. Yang jelas di sini saya hanya memberikan ide atau inspirasi, barangkali teman-teman pengen upgrade sepeda lipatnya dijadikan model vintage retro seperti ini ya guys ya. Nah silahkan nih seperti ini nih. Sebenarnya kalau Evenhon Goose-nya nih mau dipakai inner kabel juga bisa, tapi karena dia pakai V-brake jadi itu mending jangan deh. Nanti tidak maksimal performa dari sistem pengeremannya. Oke. Ya, beginilah bro. Ini kalau dari belakang kita shoot lagi. Seperti ini. Tuh, perbandingannya bro.
Buat teman-teman yang pengen tahu spesifikasi dan detail harga dari masing-masing spare part ini, silahkan tonton di vlog saya di playlist sepeda lipat. Di sana sudah saya bahas tentang sepeda ini, bro. Oke bro, seperti inilah bro ya. Jadi sebenarnya ini adalah dua sepeda yang memiliki konsep yang sama-sama retro, sama-sama warna kuning, sama-sama vintage, tapi dari frame yang berbeda. Itu FN Hangus dan ini Elementroy guys ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bisa membantu buat teman-teman barangkali pengen custom atau ngupgrade sepeda lipatnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe teman-teman ya. Terima kasih banyak. See you and dadah.